Jadi harus dipikirkan, ketika ini diterjunkan, ketika ini dilakukan, kira-kira berapa imbalannya. Jika seseorang tidak memiliki hal ini, maka itu tidak mungkin. Bisnis itu sendiri bisa membawa keberuntungan. Untuk mencapai hal ini, butuh skill, butuh beberapa hal yang bisa menjadi pendukung baru agar bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tentu ada hal yang penting untuk diketahui mengenai suatu kegiatan yang menyibukkan seseorang di bawah kolong langit yang akhirnya membawa keberuntungan, baik itu personal dan juga organisasi. Itu bisa disebut dengan bisnis. Jadi kegiatan apapun yang ada di bumi, bila itu berkaitan dengan suatu hal yang mengusahakan keuntungan, itu bisa dikategorikan dengan bisnis. Tentu pada video ini jangan ditonton hanya bagian depannya saja, tetapi diusahakan agar diikuti sampai akhir daripada video, karena ada hal-hal yang terkait di sana yang saling berkesinambungan. Mengenai idola adalah suatu hal yang diidolakan. Contoh, ketika teman-teman baru saja melihat atau menonton konser, di sana ada pertunjukan beberapa artis, penyanyi yang memberikan persembahan lagu yang berbentuk suara yang merdu, tetapi ada satu orang yang dianggap itu cocok untuk bisa diidolakan oleh teman-teman. Pertanda seseorang mengidolakan sebuah bisnis itu, yang pertama, berpaling. Jadi ketika seseorang tidak mudah untuk berpaling, maka situasi itulah sebuah hati, sebuah pribadi yang memang benar-benar ngefans terhadap bidang bisnis yang dia geluti. Tetapi sebaliknya, kalau dia memang cepat berpaling dalam situasi tertentu, maka itu tidak bisa dikategorikan pribadi ataupun kelompok yang mengidolakan bisnis itu sebagai bagian untuk dicintainya atau disukainya. Jadi untuk mengembangkan sebuah kata idola terhadap sebuah kesuksesan itu, maka pentingnya adalah sikap dan sifat untuk tidak mudah berpaling. Yang kedua, menyenangkan. Ketika hal itu tidak lagi menyenangkan hatinya, maka kemunduran ke belakang itu terjadi, karena tidak ada lagi sebuah hal yang bisa menyenangkan. Lain halnya ketika beberapa hal yang menunjukkan itu sesuatu ancaman dari produk yang ada, pasar juga mengancam dari segi pemasaran yang begitu banyak persaingannya, dan berbagai hal, tim dan sebagainya. Tetapi karena menurut daripada pelaku bisnis itu adalah sebuah idola, maka dalam situasi apapun dia jadikan itu sebuah hal yang menyenangkan hatinya. Jadi yang kedua ini penting, ambil langkah untuk selalu meyakinkan diri sendiri bahwa apa yang sedang dikerjakan, apa yang sedang dijalankan, apa yang sedang ada di depan mata, bentuk apapun, anggap itu menyenangkan. Walaupun itu ada hal yang tidak menyenangkan, tetapi karena ada keinginan untuk beruntung, ada keinginan untuk sukses, maka letakkan bisnis itu hal yang menyenangkan, karena itu adalah bagian daripada idola. Hal yang ketiga, salah satu ciri khas daripada seseorang mengidolakan bisnis itu, salah satunya adalah perhatian. Jadi sebuah perhatian yang diberikan terhadap objek yang dipunyai untuk bisa ditawarkan kepada orang lain,
untuk bisa diafiliasikan menjadi sebuah keuntungan besar ke depan, untuk dijadikan sebagai alat dalam menawarkan produk tersebut, maka dengan itu membutuhkan perhatian khusus. Karena tanpa sebuah perhatian, maka bisnis itu tidak bisa berkembang secara efektif, baik itu dalam segi produk, segi pemasaran, segi penataan sumber daya manusianya, segi dalam memplanning jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendeknya. Jadi harus diberikan perhatian, karena dari perhatian inilah terwujud hal-hal yang berkaitan. Karena memang untuk bisnis itu sendiri tidak boleh seseorang pelaku hanya setengah hati untuk melakukannya. Bila setengah hati, maka hasilnya pun tidak akan efektif. Ada perhatian khusus untuk bisa dianalogikan menjadi suatu hal yang terpenting di dalam kehidupan. Kenapa demikian? Karena dalam menjalankan bisnis itu, ketika memulainya ada modal, ada hal-hal yang begitu rumit, ruwet, tapi setelah berjalan harus berikan perhatian khusus kepada perjalanannya. Kenapa? Karena ini adalah salah satu hal yang baik untuk bisa diaplikasikan menjadi sebuah keuntungan. Bila tidak ada perhatian khusus tentang hal ini, maka akan sulit seseorang pembisnis untuk merenggut sebuah kesuksesan. Jadi perlu perhatian, itu adalah poin yang ketiga. Itu sangat dibutuhkan dan sangat dianjurkan, sangat didorong, sangat diingatkan agar perhatian ini sebagai bentuk daripada mengidolakan sebuah bidang bisnis yang dijalankan ataupun yang ingin akan dimulai. Hal yang keempat, keutuhan suatu hal yang akan dilakukan itu juga akan mengukur langkah seseorang pembisnis, menentukan seseorang pembisnis sukses atau tidak suksesnya. Jadi harus seutuhnya, baik itu dalam bentuk perhatian, bentuk kesukaan, bentuk logika, bentuk planning, bentuk sumber daya manusianya yang terkait penuh dengan bisnis ini, maka perlu yang namanya harus utuh. Jadi tidak boleh setengah-setengah, kalau sukses oke, tidak sukses juga oke. Ini tidak boleh. Bangun sebuah keutuhan untuk menjadi bagian di dalam melakukan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan metode baru, yang berkaitan dengan pengembangan tentang hal yang berkaitan dengan bisnis. Jadi harus utuh, karena dengan keutuhanlah maka orang bisa bertahan dan mengidolakan bisnis itu sebagai suatu sumber yang bisa mendatangkan keberuntungan dan mendatangkan kesuksesan. Maka tergantung, untuk itu saran daripada yang ingin saya berikan kepada teman-teman dan sobat ulang Yahon, utuh sepenuhnya, jangan tanggung-tanggung, tetapi terjun untuk melakukan sebuah perubahan besar. Yang kelima, perlu memikirkan yang namanya imbalan. Jadi yang kelima itu imbalan. Kalau seseorang tidak memikirkan sebuah imbalan dalam pekerjaannya, maka tidak ada visi yang jelas, tidak ada sebuah plan yang jelas untuk bisa dia pekerjakan, untuk dia bisa lakukan. Jadi harus dipikirkan, ketika ini diterjunkan, ketika ini dilakukan, kira-kira berapa imbalannya. Jika seseorang tidak memiliki hal ini, maka itu tidak mungkin bisa sampai kepada sebuah tujuan, tidak mungkin sampai akan mencapai target. Jadi imbalan itu dalam bentuk keuntungan, baik itu keuntungan pokok, keuntungan sampingan, segala sesuatu yang berkaitan dengan sebuah imbalan, maka ini penting untuk diambil menjadi bagian daripada pergerakan, bagian daripada semangat untuk mengidolakan bisnis tersebut, agar seutuhnya daripada bagian kehidupan seorang pembisnis mengidolakan sebuah bisnis